tempat yang telah disediakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dari Allah kita bisa berkumpul bersama dalam acara debat Pilkada tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya membantu acara ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Bapak Rektor sekaligus pembuka acara, penutup dan doa. Adapun acara pokoknya yaitu pembacaan tata tertib debat, pengenalan visi misi, sesi tanya jawab oleh panitia, sesi tanya jawab antar paslon, sesi tanya jawab dari warga sekolah, dan penutup. Langsung saja, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mimbar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكل ساحر عليم
Qalu ya Musa imma an tulqi imma an tulqi wa imma an nakuna mulqin. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang berbahagia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua bisa mendapatkan pahala. Amin. Amin. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau waktunya sekaligus membuka acara Pilketos tahun 2023 kepada Bapak Haji Sumadi SPB dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang taat pada beliau dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, pembina siswa yang saya hormati, juga guru-guru pembimbing program P5 yang saya hormati, serta seluruh siswa yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita sudah memasuki tahapan program proyek P5 tentang demokrasi yang sudah kita lalui dari tahap-tahap awal mengenai pengenalan demokrasi sampai di hari ini kita sampai pada kegiatan untuk istilahnya kalau dalam pemilihan presiden itu debat calon, tapi di sini debatnya bukan seperti debat dalam politik ya. Tapi di sini untuk memperlihatkan ide atau gagasan untuk kemajuan SMP Negeri 143 melalui pemikiran-pemikiran para siswa yang menjadi calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS. Diharapkan dari kegiatan ini yang pertama melatih seluruh siswa. Coba dengarkan dulu ya. Oke, benar cepat. Yang pertama supaya kalian memahami proses demokrasi secara mikro di lingkungan sekolah, sehingga dengan memahami proses demokrasi ini
kalian kalau punya keinginan itu disalurkannya secara sehat, ya, secara benar melalui saluran-saluran untuk menyampaikan keinginan atau aspirasi, ya. Itu salah satunya tentang demokrasi, ya. Jadi kalau kalian punya keinginan, ya, mungkin ada yang tidak berani menyampaikan sesuatu, kemudian di lingkungan sekolah ada yang mau merusak meja, merusak kursi, menulis di dinding, ya, yang tidak jelas, ya. Maka diharapkan dengan berlatih demokrasi ini kalian dapat menyampaikan aspirasi, ya, melalui berbagai saluran, ya. Bisa melalui pemilihan OSIS untuk menjalankan program-program atau keinginan yang kalian inginkan. Yang kedua, untuk melatih kalian memilih pemimpin. Yang ketiga, melatih saling menghargai, ya, antara pimpinan dan bawahan, kalau disebutnya pimpinan bawahan. Nah, mudah-mudahan untuk debat kali ini, ya, nanti panelis atau tim yang ingin mengorek pemikiran-pemikiran dari calon ketua OSIS dan wakilnya itu dapat kalian nilai mana yang gagasannya bagus, bisa dijalankan, masuk akal, ya, untuk kemajuan sampai ini, sehingga nanti kalian dapat menilai, oh ini pilihanku, ya. Nah, itu diharapkan dari sini untuk melahirkan calon-calon politisi ke depan barangkali, ya, untuk calon-calon ketua OSIS dan wakilnya. Mungkin kedepannya akan lebih jago lagi dalam menyampaikan ide dan gagasan melalui debat ini, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya, karena Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak hadir, beliau ada urusan lain, maka Bapak mewakili Bapak Kepala Sekolah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakilnya saya nyatakan dibuka. Kemudian mudah-mudahan debat ini membawa banyak manfaat dan kegiatan berjalan sampai akhir dengan lancar dan aman. Dalam kondisi semuanya sehat walafiat. Sukses sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan atau doa. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib debat. Tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Cipatujah periode tahun 2023-2024. 1. Memakai pakaian OSIS. 2. Kandidat, tim ses dan pendukung dilarang melakukan keributan.
menghidupkan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 3. Untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu 5 menit. 4. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 5. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. 6. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak mengeluarkannya. 7. Tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 8. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. 9. Dilarang membawa senjata tajam. 10. Apabila kandidat pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Begitu untuk tata tertib debat hari ini. Setelah bayar lah burik ya. dari kelas 8. Di sini saya akan menyalurkan sebagai ketua dengan nomor kandidat 2 dan lalu perkenalkan rekan saya. Menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua adalah untuk menjadi badan penyalur aspirasi-aspirasi siswa-siswi SMP Negeri
1,2. Di tengah krisisnya siswa untuk menyampaikan pendapat. Kita itu terpanggil untuk menjadi badan menyalur aspirasi dan siswa untuk sisi kami adalah untuk menjadikan sebagai wadah aspirasi siswa SMP Puspa Tunggal serta tanda dalam kemanfaatan media sosial. Untuk itu, kami harus mempunyai misi. Misi yang pertama, membuat atau mengembangkan program kerja yang bertujuan menyalurkan bakat dan keluhan di SMP. Lanjut saja ke misi yang kedua. Misi yang kedua adalah meneruskan atau mengembangkan program kerja yang sudah terlaksana maupun tidak terlaksana. Yang terakhir untuk misi yang ketiga adalah membuat media sosial sebagai kegiatan yang dapat. Tepuk tangan. Untuk paslon nomor 1, program apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan OSIS di sekolah Anda? Silakan langsung jawab. Meningkatkan program literasi di sekolah untuk meningkatkan minat baca dan menambahkan wawasan siswa. Mengaktifkan eskul olahraga supaya murid putra aktif dalam eskul. Nomor 3, mengadakan program pendidikan agar putri lebih teredukasi dan berdaya. Sudah? Tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Halo, siap. Pertanyaan untuk paslon 2 dari paslon 1. Siap, mohon untuk didengarkan. Jika misi Anda meneruskan program dari pengurus sebelumnya, berarti Anda berdua tidak memiliki program sendiri. Jadi maksudnya begini, jika misi Anda meneruskan program dari pengurus sebelumnya, berarti Anda berdua tidak memiliki program sendiri. Jika misi Anda meneruskan program dari pengurus sebelumnya, berarti Anda berdua tidak memiliki program sendiri. Saya akan meneruskan program kerja yang sudah terlaksana, ada lagi maupun yang tidak terlaksana. Jadi saya menurut keluarga saya. Jika misi Anda meneruskan program dari pengurus sebelumnya, berarti Anda berdua tidak memiliki program sendiri. Punya data di dalam misi tersebut tertulis yang sudah tertulis maupun yang maupun yang tidak mana yang baru. Kedua, dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian meningkatkan keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan kegiatan di sekolah? Mengadakan pemungutan suara seperti rapat dan mengeluarkan opini-opini masing-masing.
dari pengurus sebelumnya yang menjadi prioritas Anda untuk dilanjutkan? Sisi poin kami akan lanjutkan. Tangan untuk pasal nomor 2. Bagaimana visi misi kalian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipatujah? Mengadakan pojok baca agar menambah minat baca para siswa dan mengembangkan ekstrakurikuler agar laki-laki dan perempuan seimbang, terlihat aktifnya di sekolah dan tidak membuang energi kemana saja. Sejauh mana Anda berpartisipasi dalam rangka memajukan media sosial? Sejauh mana Anda berpartisipasi dalam rangka memajukan media sosial? Sampai menjadikan wadah dalam berkarya dan tempat keluh kesah. Sejauh mana berpartisipasi berarti sejauh mana kalian membantu untuk memajukan media sosial? Justru begini kan kita di sini ingin menjadi promosi mengenai aturan-aturan yang baru dan kita di sini ingin menjadikan memajukan di dalam misi kalian terdapat poin yang berbunyi meningkatkan kegiatan hidupnya. Apa yang dimaksud dari poin tersebut dan mengapa hanya putri saja? Kegiatan keputrian diadakan untuk meningkatkan kualitas perempuan, seperti perempuan belajar bekerja dan tidak diam di rumah. Karena jika perempuan diam dan tidak bekerja, maka perempuan itu akan dijajah oleh laki-laki yang egois, dan mereka akan tidak berdaya seperti menjadi babu atau apapun itu. Tapi jika perempuan itu berdaya, maka si perempuan itu akan berkembang, bekerja, bersosialisasi, dan layaknya manusia lain. Dan seorang laki-laki ataupun suami mereka, pacar mereka tidak bisa seenaknya merendahkan mereka. Nah, jadi begini, kan dari misi kalian keputrian, jadi tidak ada putrakan itu Izin, apakah putra memiliki rahim? Apakah ada putra yang membersihkan rumah? Tidak ada, justru kebalikannya. Putra menjajah perempuan seperti membilang seperti ini. Selalu membilang, kamu harus nurut kepada suami karena surga istri ada di suami. Tapi tidak dengan seperti itu. Jika kamu melakukan seperti itu, berarti termasuk bully dan penindasan. Tapi jika keputrian diadakan dan putri berdaya, maka mereka akan bisa melawan hal-hal seperti itu dan tidak bisa seenaknya direndahkan oleh laki-laki. sesi selanjutnya adalah sesi mana? Sesi tanya jawab dari warga sekolah. Yang pertama ada, tolong lihat. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan nanti tolong langsung dijawab ya.
dari kedua paslon. Dimulai dari paslon nomor 1, lanjut paslon nomor 2. Tolong simak dengan baik-baik ya. Apa upaya Anda jika nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk meningkatkan disiplin waktu siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipatujah? Mengadakannya patroli di depan bersama guru-guru OSIS, PMR, dan PKS. Karena apa? Karena kan kita ada dilarang untuk membawa handphone. Jadi guru-guru bisa stay untuk di depan memeriksa siswa, memeriksa jabatan siswa, dan siswa yang telat bisa dihubung di depan gerbang ataupun di tengah lapang. Seperti halnya ada yang telat, tapi dia lewat jalan belakang. Nah, guru-guru jadi tidak berjaga di depan saja, namun di belakang juga agar terlihat adil. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk paslon nomor 2. Jawabannya kita jawab sama seperti paslon nomor 1, cuma ingin menambahkan. Pada saat waktu bel pertama, murid harus sudah di kelas. Jadi pas guru masuk, murid sudah ada semua. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sudah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wakasek Kurikulum Haji Sumadi. Pertanyaannya, jika kalian nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di periode selanjutnya, apa upaya kalian untuk mengurangi, bahkan untuk menghentikan kebiasaan merokok dan sejenisnya para siswa? Silakan untuk dijawab paslon nomor 1. Melarang menjual rokok di sekitar sekolah dan gerbang diusahakan ditutup, dan perbaikan dana untuk memperbaiki benteng di belakang. Jadi anak-anak tidak seenaknya bisa keluar masuk, dan kunci motor dikumpulkan di dalam. Tas juga harus diperiksa karena bisa jadi membawa minuman keras ataupun rokok. Silakan untuk paslon nomor 2. Silakan. Bagaimana menurut kalian? Silakan. Saya ingin mengadakan patroli setiap jam istirahat. OSIS, staf OSIS atau PKS harus mengadakan patroli. Iya. Mengecek setiap warung. Kan saya sering lihat pas istirahat, pas jam istirahat saya pergi ke warung SD, saya melihat banyak yang merokok. Jadi saya ingin mengadakan patrolian dan ingin mengadakan razia tas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak kasih kesempatan paslon 2 terlebih dahulu menjawab pertanyaan, baru nanti paslon 1. Simak pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Ibu Pembina OSIS. Jika nanti kalian menjadi ketua dan
Wakil Ketua OSIS di periode selanjutnya. Pertama, bagaimana menurut kalian tentang bullying yang ada di sekolah kita? Dan apa yang akan yang kedua, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah bullying tersebut? Paham? Silakan. Dalam mengatasinya, staf OSIS dan guru-guru harus lebih memperhatikan murid-murid dan ketahuan tadi mengadakan patroli setiap istirahat pulang atau pertama datang, karena pada waktu belajar kan ada guru, jadi tidak mungkin ada bullying. Bu, sudah Bu. So, kalau mau ditambahkan Bu. Cukup. Oke, untuk paslon satu saja. Oh satu, ya. Silakan untuk menjawab. Sejauh ini bullying di SMP Negeri 1 Cipatujah memang sudah bisa dibilang cukup parah karena adanya bullying dan rasa senioritas. Maka saya sebagai calon ketua OSIS, jika saya terpilih, saya akan melakukan tindakan kepada OSIS yang membuli ataupun murid-murid seperti ini. Ketika OSIS ada yang membuli staff lain, maka dia akan langsung disidang dan dikenai POIP 3. Terus, jika murid-murid yang dibully, maka murid-murid itu harus menemukan bukti dan dikumpulkan kepada OSIS, bisa diberikan ke saya ataupun ke staf. Maka dari saya akan disampaikan ke guru dan di guru akan langsung disampaikan ke BK. Jadi, yang menanganinya bukan kita hanya sebagai perantara, tapi yang menanganinya guru dan pihak BK. Terima kasih untuk kedua paslon yang telah memberikan tanggapan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wakasek Kesiswaan, tolong disimak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ketika nanti kalian seandainya bisa lolos untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengatasi perpecahan di dalam ekstrakurikuler ataupun di dalam organisasi OSIS sendiri? Bisa dipahami? Oke, silakan untuk paslon 2 terlebih dahulu kan, tadi paslon 1, sekarang paslon kedua. Nanti paslon 1 menanggapi terlebih dahulu. Silakan untuk menjawab. Cara yang pertama, kita harus mengetahui masalahnya. Yang kedua, setiap ekstrakurikuler kita harus diadakan yang namanya riuhan atau diskusi, dan kita diskusikan secara baik-baik. Nah, terima kasih. Paslon, silakan untuk paslon nomor 1. Jadi mencari akar masalah yang terlebih dahulu dan bercerita setiap ekstra yang memiliki masalah. Jadi apa akar permasalahannya, maka kita akan meluruskan permasalahannya. Jika kita tidak mengetahui akar permasalahannya, cara kita untuk melawan mereka bagaimana? Jadi kita harus mencari tahu dulu akarnya, baru mengatasi masalah apa yang mereka masalahkan. Jadi cara mengatasinya cukup dengan menundingkan mereka bersama
dan saling mengeluarkan opini, tapi tidak untuk diberantemkan lagi. Ya, terima kasih untuk kedua pertanyaan dari wakil guru. Pertanyaan dari wakil guru adalah, seperti yang kita ketahui, di waktu pembina upacara Pak Haji disebutkan bahwa literasi kita itu dari tahun ke tahun menurun. Nah, bagaimana cara kalian untuk menangani atau membantu masalah tersebut sehingga literasi kita di tahun sebelumnya di rapot pendidikan itu meningkat? Paham? Oke. Untuk paslon nomor 1, silakan untuk menjawab terlebih dahulu. Maka cara menaikkannya dengan mengadakan ekstrakurikuler yang lebih banyak, maka sekolah akan mendapatkan nilai yang lebih besar. Karena keaktifan siswa lebih banyak. Seperti mengaktifkan futsal, maka minat laki-laki akan bertambah. Berbeda dengan adanya seni. Laki-laki tidak mungkin masuk seni karena mereka tidak mau tari. Tapi cuma perempuan yang mau tari. Meskipun ada upacara ada, tapi kan kapasitasnya yang diterima hanya sedikit. Jadi, untuk meningkatkan minat laki-laki, kita akan meningkatkan di olahraga seperti mengaktifkan ekskul basket, bulu tangkis, ataupun futsal. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi pertanyaan dari perwakilan guru. Jadi kata benar tadi kata Keke itu visinya harus mengarahkan pojok baca. Nah, jadi menambah wawasan atau pemikiran seseorang, jadi menambah pengetahuan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua paslon. Dan untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, Sebelumnya saya lihat dari tadi untuk kedua pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dilihat dari sesi debat mungkin sangat seimbang dan terlihat sangat-sangat berambisius untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, selain menambah pengalaman dan pengetahuan, apa sih tujuan kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kalian sangat berambisius untuk menjadi ketua dan wakil ketua? Karena pada saat kalian terpilih menjadi ketua ataupun wakil ketua, banyak sekali tekanan. oke, silakan. Siapa dulu yang mau jawab? Oke, silakan. Saya siap mencalonkan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dikarenakan ingin menyalurkan pola pikir saya dan ingin membangun sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik, tapi ingin menjadikan lebih baik dari sekarang. Karena apa? Karena tadi kata Pak Guru, pertanyaan pertama yang bilang soal nilai turun. Jadi, niat saya ingin menaikkan nilai kembali. Dan alasan saya mencalonkan ketua OSIS, meskipun banyak tekanan, tapi saya sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana paslon 2? Sudah siap? Pertanyaan terakhir dari wakil siswa. Siap?
Oke, silakan untuk memberikan jawabannya. Tujuan kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS karena tujuan kami adalah untuk menjadi badan penyalur aspirasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipatujah di tengah krisisnya siswa untuk menyampaikan pendapat. Dan kata kader tadi, kenapa kami ingin menjadikan ketua OSIS padahal pada OSIS adalah karena saya ingin belajar lebih dewasa, justru itu tekanan itu melatih saya untuk menjadi pemimpin yang baik dan berguna di masa depan. Terima kasih kepada panitia, kepada pembawa acara yang sudah melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, dan juga Bapak ucapkan terima kasih kedua paslon yang sudah memberikan inspirasi kepada kalian bahwa kalian nanti pasti akan ada yang duduk di sini, dan beginilah jadi wawasannya itu harus diupgrade dari sekarang supaya nanti menjawab pertanyaan bisa lebih dari kakak-kakak kalian ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa bersama di dalam hati. Berdoa mulai.